Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai hari akhirat, membahas masalah orang yang masuk surga dan masuk neraka dengan simbol alhamdulillah yang kedua. Yang pertama sudah selesai. Dalam bacaan orang yang masuk surga ketika melangkah kaki ke dalam surga, da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin kita sudah membahas ayat 7 dari surah Yunus, menggambarkan orang yang masuk neraka, ya. Orang yang masuk neraka dengan rincian 4 hal. Pertama, tidak ingin berjumpa dengan Allah, tidak punya kemauan untuk berjumpa dengan Allah. Mungkin juga tidak tahu bahwa kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa senang dengan kehidupan dunia, ridho dengan kehidupan dunia. Kalau ridho artinya tidak terpikir dengan kemauan lain. Kalau ridho dengan kehidupan dunia artinya tidak terpikir untuk akhirat, ya, kata-kata ridho itu, ya. Kemudian wa tama'un nu biha, tentram, ya, tentram. Biasanya di dalam surah Al-A'raf itu ayat 28, orang tentram karena berzikir, ya, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hati menjadi tenang, ya. Jadi dia tenang dengan kehidupan dunia ini, dianggap sesuatu akhir perjalanannya, ya. Mungkin karena Allah sudah memberikan rezeki yang banyak di dunia ini, ya. Karena dia lupa, jadi supaya dia tenang, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, ya. Maka dia tenang, ya. Wa tama'annu biha. Ketiga, 4, walladzina hum an ayatina ghafilun. Orang yang lalai terhadap ayat-ayat Quran. Di sini ada 2 kata ghafilun, ya. Ghafilun itu lalai dalam pengertian keadaan jiwa yang lupa, oleh karena tidak punya kesadaran dan kewaspadaan. Itu yang ghafilun. Tapi ada satu lagi, apa yang dilaporkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaumnya, umatnya, hadzal Qur'anah mahjuro. Mahjuro itu lebih parah lagi, ya. Mahjuro, hajaro, itu asal katanya, pengertiannya berpisah seseorang, baik secara fisik, hati maupun lisan. Bayangin kalau Nabi Muhammad SAW melapor kepada Allah bahwa umatnya, kaumnya terhadap Al-Quran ini hadzal Qur'ana mahjura,
Quran ini diabaikan. Sama terjemahannya diabaikan. Tapi kalau ghafilin mengabaikan dalam arti keadaan jiwa yang lupa karena tidak punya kesadaran dan kewaspadaan. Tapi kalau mahjuro lupa karena berpisah. Tidak ada sekecil apapun sehingga Al-Quran itu dilupakan. Itu lebih berbahaya, ya. Nah, dari 4 itu, ya, mereka lah yang masuk neraka. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itulah yang bertempat di neraka bima kanu yaksibun, karena apa dilakukannya. Nah, 4 ini kalau kita balik yang tadinya tidak ingin ketemu Allah, kita balik ketemu Allah. Nah, gitu cara memahami Al-Quran itu begitu, ya. Kalau ridho terhadap dunia ini, maka ridho, kita tidak ridho kepada dunia ini, gitu. Artinya kita masih punya harapan kepada hari akhirat. Kita tenang terhadap dunia ini, hati kita gelisah, ya, gelisah, rasa pengen segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasanya pengen meninggalkan dunia ini, ya. Oleh sebab itu, untuk memahami siapa yang masuk surga itu, ya 4 ini dibalik saja, ya. Mari kita lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 27, ya, 27. Ya. Sebab ayat 28-nya itu orang yang tenang, ya. Tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 27, siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang-orang yang taubat kepadanya. Nah, jadi prolognya, ya, untuk berzikir tenang, berzikir merasa bahagia, maka didahului dengan tobat. Wa yahdi ilaihi man anab. Dia memberi petunjuk kepada orang yang tobat. Jadi didahului dengan tobat, ya. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, yang menjadikan tentram hatinya, ya, karena berzikir kepada Allah, bizikrillah, karena mengingat Allah. Ala bizikrillah, ketahuilah mengingat Allah itu tatma'unnul qulub, akan menjadi tentram hatinya. Jadi salah satunya orang yang masuk surga itu, ya, berzikir yang banyak, ya, didahului dengan tobat, ya. Sekarang liqa, ya. Liqa itu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang liqa? Maka dibaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih,
Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Tidak ada cara lain beramal amalan shalihan. Kalau pakai an itu menunjukkan kesempurnaan. Beramal yang sebaik-baiknya, beramal yang sesempurnanya, beramal dengan ilmu yang tinggi, ya. Beramal dengan kekuatan ilmu, amalan soleh, ya. Bukan yang paling banyak, ya. Kita dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menjadikan hidup dan mati, dia beluahum, untuk menguji kamu, dia beluakum, ya di situ lakum, dia beluakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya, yang bermutu, yang berkualitas, bukan banyak, bermutu, berkualitas. Ya, jadi semakin hari semakin kita mendalami bagaimana infak kita semakin berkualitas, bagaimana sholat kita semakin berkualitas, bagaimana memahami Al-Quran semakin berkualitas, sehingga kita mencapai tujuan yang terakhir. Jadi tujuan infak yang terakhir adalah infak yang membuat sadar bahwa infak kita lakukan itu adalah dalam rangka mengcounter infak-infak yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Salat kita tujukan, mudah-mudahan pada akhirnya kita mencapai salat yang khusyuk. Kita baca Quran dengan tujuan akhir, semoga kita diwarisi Al-Quran kepada kita. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mewarisi Al-Quran. Dalam surah Fatir 32, dalam surah Al-Anfal ayat 36, dan kalau Al-Quran tujuan akhirnya surah Fatir ayat 32. Kalau infak tujuan akhirnya surah Al-Anfal ayat 36. Ya. Kalau sholat dalam surah Al-Mu'minun ayat 2. Orang yang khusyuk sholatnya. Gitu, ya. Itu yang kita ingin capai. Sekuat tenaga, dengan segala kemauannya, punya tahap-tahapan. Al-Quran juga punya tahap-tahapan, infak juga punya tahap-tahapan, sholat juga punya tahap-tahapan. Ya. Falyamal amalan sholihah. Satu, tidak cara lain adalah beramal sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Wala tusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Satu di dalam surah Al-Kahfi. Mari kita lihat lagi surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut berkenaan dengan penjelasan lebih rinci, ya. Siapa yang kepingin ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang ini, ya. Kita lihat nanti, ya. Tapi sementara kita ambil dulu yang singkat. Man kana yarju liqa Allah. Tadi Arabihi, ya. Sekarang Allah, variasinya Al-Quran itu. Ini lebih tinggi ini. Ya.
tingkatannya lebih tinggi. Mengapa lebih tinggi? Di sini Allah yang tadi Rabbi, ya. Man kana yarju liqa Allah, barang siapa ingin bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya fa inna ajalallahi la'at, fa inna ajalallahi la'at, maka sesungguhnya waktunya pasti datang. Harus punya keyakinan bahwa pertemuan dengan Allah itu pasti terjadi, gitu. Nah, perkataan pasti terjadi ini membuat keyakinan kita, membuat kita bersiap-siap. Falyamal amalan sholihah, bersiap-siap, ya. Pasti terjadi. Wa huwas samiul alim, dan sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Diteruskan, wa man jahada, barang siapa berjihad, fa inna ma yujahidu li nafsi, sesungguhnya pahala berjihad itu untuk dirinya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam. Itu kita singkat dulu, ya. Banyak, ada 3 paling tidak, ya. Paling tidak ada 3 gambaran orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan, ya. Ayat selanjutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini janji Allah yang pertama ini, ya. Janji Allah yang pertama, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, maka akan diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan mereka, ya. Tajri min tahtihal anhar. Ini dalam prakteknya, ya. Kalau kita beriman dan beramal soleh terus menerus, ya, maka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kita bertambah, ya. Artinya begini, dalam praktek kehidupan sehari-hari kita ada keinginan terus beribadah, gitu, ya. Kalau sholat malam dicoba 3 rakaat misalnya, pengen lagi 4 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya, ya. Pengen banyak hafalan Quran, terus berimpak, kita setiap pagi bisa menusukkan uang, ya. Ada 7 tingkat itu infak itu, ya. Saya sudah berikan sepintas, ya, jalannya infak itu menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga kita mencapai infak yang paling tinggi. Ada keinginan seperti itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala antara lain, ya. Jadi yahdihim, janji Allah, rabbuhum biimanihim, ya. Saya kira nanti kita lanjutkan yang detailnya, gitu, ya. Sekarang berkenaan dengan sholat kita, ya. Apa yang kita minta, di dalam sholat kita minta, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Ya, sekarang warfa'ni, angkatkan diriku, warfa'ni, jadi diangkat diri kita itu. Sebenarnya pengertian rafa'a itu, ya, itu berkenaan dengan makrifat,
Ya, ma'rifat itu paham artinya. Ma'rifat itu paham. Ya. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada saling pengertian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Jadi kalau kita minta, ya, kita minta Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Gitu. Artinya kita minta angkatkan, ilmu kita bertambah, pemahaman kita bertambah, dalam arti marifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, di dalam sholat kita itu, maka dijanjikan di dalam surah Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Yarfa' itu akan diangkatkan oleh Allah. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, akan diangkatkan oleh Allah orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu darajat. Ilmu itu dalam arti kita minta rafa'ah, diangkatkan dalam arti marifat. Ilmu semakin mendalam. Jadi kalau orang di dalam kehidupan dunia ini kita perhatikan, ada orang beramal, beriman dan beramal. Jadi ada yang orang beriman dan beramal. Kemudian orang yang berilmu beramal. Ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diangkatkan diri kita dalam pengertian ilmu kita ditambah, ilmu kita ditingkatkan sehingga kita mencapai makrifat. Makrifat itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan apa maunya Allah, kenal dengan segala hal yang dijanjikan Allah, sehingga kita tahu, kita bisa memuntut janji Allah itu apa. Misalnya yang tadi, innal ladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Itu janji dia. Kita monitor bagaimana janji Allah diberikan pada kita, ya. Jadi doa dalam duduk di antara dua sujud antara lain ada Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Dia janji sini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, akan diangkatkan oleh Allah orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan dia tahu. Ya, saya kira sedikit saja kita sedikit sekarang membongkar kaitan bacaan di dalam sholat terkait dengan Al-Quran, ya, supaya kita nggak ngambang. Apa yang kita baca tuh nggak ngambang, kita ngerti gitu. Rabbi firli warhamni wajburni, kita ambil dulu warfa'ni, angkatkan diriku. Kita ingat ayat itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita minta ilmu yang mengangkat diri kita sehingga mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.